ajaran kasih oten tipu-tipu, nah itu bang, abang masuk tema dulu lah. Oh, apakah ajaran oten tipu-tipu? Ajaran kasih, apakah ajaran kasih oten tipu-tipu, nah itu bang. Tidak. Tapi kalau ajaran Ucling tipu-tipu iya, Hmm. karena semua perkataan Nabi Muhammad semua di sana saking hatinya begitu dahsyat. Oke, sebelum kita lanjut nih ya, gak apa-apa. Sebelum kita lanjut Bang Ilham, ini kita diskusi santai Bang Ilham ya. Saya juga nggak menghujat, saya juga nggak ini. Bang Ilham, saya mau tes dulu nih, membuktikan bahwasannya Bang Ilham ini pernah berada di Islam. Karena saya juga saya Katolik, dulu Katolik, kemudian saya pindah ke Islam. Oke, saya mau tanya Bang Ilham, ketika seseorang tayammum itu berapa kali kumur-kumur Bang Ilham? Bang Ilham, Iya, oke bang, lanjut bang. ya ketika seorang muslim bertayamun itu berapa kali kumur-kumur Bang Ilham? Kalau dulu A1, B2, C3. umur 4 tahun lah. Nah Bang, Waktu umur 4 tahun itu dulu saya masih ingat. Kalau itu dulu sering masuk. ini Bang Ilham ini masuk ke Islamnya kapan? Masuk Kristen 1900. Ketika umur berapa? Ketika umur luar biasa. Ikut orang tua atau dipungut Bang? Bang Ilham ikut orang tua atau dipungut sama orang Kristen? Ikut kawan, Hah? ikut kawan. Oh berarti dipungut. Bukan dipungut bang. Kita dulu karena dulu berkawan sama orang Kristen. Jadi setelah udah sekolah saya ikut dasar. Nah, Berapa tahun itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang begini bang. Waktu umur 4 tahun. enggak, gini aja Bang Ilham, coba jujur lah, jujur, kalau oten kalau Islam Islam, apa kalau oten kalau yang pernah Islam jujur Bang, jujur. Nah, pernah Islam waktu kecil. Berarti waktu dilahirkan Bang Islam. Ah, Waktu dilahirkan Islam. tidak. Eh? Tunggu bang, ini lagi suara ini, sabar. Nah ini nih Bang, bosnya aja malah palsu. Saya asli Bang, orang tua aku masih Katolik, asli. Kalau nggak percaya silakan nanti saya tunjukkan Facebook saya. Besar saya masih pada Kristen, masih pada Katolik. Saya asli bukan juga otennya.
di umur 4 tahun seseorang pindah agama itu perlu dipertanyakan Bang Ilham. Itu karena anak buangan kemudian dipungut sama orang Kristen atau memang di panti asuhan Bang? Bang Ilham, Iya bang, juga bang. Kalau ada di panti jadi asuhan, Abang Ilham ini dipungut ya? iya betul, Abang Ilham dipungut ya, dipungut sama Oten ya? di panti asuhan. Oh berarti dipungut. Iya betul. Bangga sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Allah. Jadi telantar ya. Kenapa? Aku bilang dipunggung karena udah terlantar. Kenapa? Ketika seseorang atau seorang muslim bertayamun berapa kali kumur-kumur Bang? A1, B2, C3. Kurang paham juga bang. Karena dulu udah begitu kali, nggak begitu dalam karena namanya kan masih anak-anak kan masih belum tahu apa-apa. Gitu. Terus kenapa Anda mengatakan Islam itu ajaran tipu-tipu? Setelah sudah dulu di bangku SD, jadi saya gimana bang belajar demi belajar membedakan juga yang namanya bang iman. Ya baik, kita ikuti begitu kira-kira. Oke. Tapi abang udah tahu nggak orang tua abang gimana? Kalau orang tua sekarang Katolik bang. Katolik. Ya betul. Lah, kata abang karena Islamnya pernah masuk Islam kemudian murtad lagi atau gimana ceritanya bang? Begini, jadi udah hari demi hari. Nah, kalau bercerita kita panjang lah bang. Pengen pulang Ya saya. udah lanjut. Apa ajaran kasih oten tipu-tipu? Itu. Nah lanjut kita mah. Kalau saya beneran cerita pengalaman waktu kecil itu panjang bang. Bang, kalau waktu kecil kan abang kan belum tahu apa-apa. Di singkat Katanya nggak tahu apa-apa. Aduh. Gimana bang? Gimana? Gimana bang? ada itu bang. Kalau kita mau diskusi langsung aja bang. Ya ini loh. Apakah ajaran kasih oten tipu-tipu? Silakan. Kalau menurut Alkitab tidak. Ajaran kasih itu adalah nyata. Karena kenapa aku bilang nyata? Yesus Datanya bang. Yesus sendiri membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, bisa melihat. Nah, Berarti ajaran kasihnya. kasih Allah itu kepada Yesus luar biasa. Mujizat Yesus luar biasa. Abang pernah dengar nggak Nabi Musa yang belah laut? Bukan mendengar bang, tapi saya baca juga. Ya pernah baca nggak? Tapi nggak saya hafal di mana itu ayat itu. Kemudian abang pernah dengar nggak ada yang selain Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati? Bukan dengar, itu langsung Alkitab. Rasul-rasul nabi-nabi yang Mereka Tuhan bukan? Ketika mereka punya mujizat seperti itu, mereka Tuhan bukan? Kalau menurut saya Tuhan. Mereka juga Tuhan. Menyembuhkan orang sakit itu seperti orang buta. Terus yang membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati, caranya bahwa perbuatannya itu pantas kita ikuti.
Abang bisa menghidupkan orang mati. Gimana bang? Abang bisa menghidupkan orang mati. Kok saya pula? Kan pantas kita ikuti ajarannya, katanya gitu kan. Berarti ajaran Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Apakah abang bisa? Kok saya mengikuti? bisa menghidupkan orang mati? Masuk akal nggak? Kira-kira Ya, mengucap. kan abang bilang ajarannya itu yang diikuti gitu loh. Baru 1 sampai 14 di sana tertulis luar biasa bang. Jadi cuma satu dia yaitu anak Allah itu Yesus. Terus kalau ada yang ini, ada yang bisa menghidupkan orang mati gimana? Tapi zaman sekarang 2025 ini bang, banyak bang mujizat yang sudah terjadi di Indonesia ini. Orang sembuh sakit, orang sakit. Terus dituangkan nggak? Ada cuma kita ikutin, tetapi terbukti bahwa mujizat itu masih hidup sampai sekarang. Oke, mujizat itu untuk orang yang lemah, untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan, atau itu Tuhan itu sendiri? Mujizat itu terjadi bagi orang yang percaya. Oh, berarti Yesus itu orang, bukan Tuhan. Gimana lah kau ini, kamu berpusakata. Iya, Yesus ini Tuhan. Kenapa? Mujizat itu masih hidup sampai sekarang, sampai 2025 ini terjadi di mana-mana bagi orang yang percaya bahwa Salam. anak Allah. Iya, Jadi Muhammad apa mujizatnya ayo? santai dulu, jangan dulu. Masih di kuburan. Mujizat Yesus itu diberikan oleh Tuhan atau dia memiliki sendiri? Iya, jadi Tuhan kan Muhammad kan? Tuhan Muhammad. Ini bro, kalau Anda mau mengambil Nabi Muhammad sebagai Tuhan, silakan, kan ikhlaskan orang Islam itu ikhlas. Silakan Anda ambil Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Cuma itu tertulis di Quran sendiri. Delongor, bang. Kalau menipu jangan tanggung-tanggung bang. Ya, jangan tanggung-tanggung. Tahu bang? Betul. Nih bang, saya tunjukin ajaran kasih Yesus bang ya, tunjukin nih. Enggak, Abang buka Lukas 14:26 bang. karena di ajaran Al-Quran tidak ada tertulis kasih, tunjukkan sama saya, ayo. Oke. Di dalam Al-Quran itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi Dengar nih, sabar. Katanya saya tunjukkan datanya nih. Huwal Ghafur, nih dengarin, Huwal Ghafur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan. tidak selain Allah. Sabar, kenapa takut? Nih, saya tunjukin ajaran kasih Yesus bang ya. Abang punya Alkitab nggak di situ? Apa ya, coba di komentar di bawah, cobalah kamu manusia yang punya logika. Ini bang nih. Sabar, nanti kita gunakan logika ya. Betul Ini bang, coba baca nih. Lukas 14:26. Abang bisa baca kan? Enggak, abang kan 26. bisa yang baca karena saya nggak bisa open cam. Ya, ini abang baca nih, baca bang. Banyak follow. Jadi abang yang menunjukkan data dan abang yang membaca. Ya kenapa takut bang? Abang jijik gitu. Abang muntah-muntah baca Bibelnya. Tidak bang, ngapain? Kau berdosa kau. Bilang akan pakai gitu. Abang muntah-muntah gitu, jijik gitu baca Bibelnya. Baca lah, baca. Coba baca yang 26 yang tabiruin. Dakwah. Jangan berdakwah di Alkitab kami. Kau. Nih, baca bang. Oh jijik baca Bibelnya. Iya bang, jika seorang, kenapa
jika seorang datang kepada Jikalau baca yang benar. kurang nampak bang, ini apa namanya tema ini tertuju. Udah, kita naikin temanya nih. Udah, oke, udah nih. Kalau salah-salah lagi takut tuh kau jadi Iya. ini loh. Takut tuh kau nanti. Orang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah. Jadi apa yang menjadi tantangan abang di situ, ayo? Oke, pertanyaanku adalah Ah, syarat mengikuti Yesus, abang atau syarat menjadi murid Yesus, abang harus membenci ibu abang, membenci bapaknya abang, membenci istrinya abang, anak-anaknya abang. Mana ajaran kasihnya bang? itu gimana itu? Tunjukkan dulu sama saya, ayo. Oh ini Lukas. Berapa? Lukas 14:26. Mana tertulis Lukas? Lanjut dulu dari Lukas 14 dari 1 dulu. Gitu kalau membaca. Wah, kau baca dari Kejadian sampai Wahyudin. Baca kalau dari situ. Lukas 14 satu ayat. Pilih dulu dari halaman 1 dulu pertama dulu. Ini ya udah, kau baca sendiri ya. Kau baca sendiri lihat satu nih, kau baca sendiri. Baca. Suatu hari Sabat. Ini baca nanti kutuk kau jadi monyet nanti. Lagi menyembuhkan pada hari Sabat. Satu. Pada hari suatu Sabat, Yesus datang Berkesumbang gigi. dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Wah, lama kali bacanya, baca kayak bocah setrika kau. Nggak pernah sekolah ya? Mereka orang Aceh kan, dari bahasa aja jelas. Udah kau bacain aja deh, kau baca itu. Kau baca Yeskiel deh. Aceh. Apalah kau lah. Orang Aceh apa kan? Bukan. Tapi dari bahasanya itu lengkap. Kayak mirip. Bacain aja, baca ini bang, nih bang, baca ini. Yeskiel nih. Dari sana, ya. Okay. Itu dari 1 sampai 26 tadi, maunya kalau membaca di akhir bang. Ya, ini baca ya ini dari 1 sampai 26 baca. Oke. Dengarkan bang ya, jangan buru-buru santai aja bang. Oke, siap. Ini kita sambil menghayati ya. Siapkan sabunnya. Datanglah firman Tuhan. Ini loh, atas ini, weh, perikopnya. Aku tuh jadi monyet nanti. Nih. Kalau kau ikuti jadi anjing lah. Cepat. Oke. Berarti abang menunjukkan sama saya atau gimana? Kenapa? Nah, ini tadi lain lagi yang kita baca. Ini. Silakan. Buka aja surat Muhammad 19 bang. Ayo. Baca dulu. Kenapa didik kali baca? Allahan dan Allahi. Itu usul nggak bisa baca ya, memang. Ulang. Kakak beradik, Ohola. Ulang. Dan oholiba. Pintar. Mantap. Kau ini 1. Itu dari Yohanes 23 bang. Silakan ya, silakan. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir
mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana sesungguhnya di jamah-jamah dan dada keperawannya dipegang Tes tes. Ola Ohola, dan nama adiknya ialah Ohaliba. Mereka aku punya dan mereka memberikan anak-anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Tes tes. Ohaliba ialah Salem. Baiklah. Udah bang, atau lanjut? Oke lanjut sini bang, sini. 20 yang 20 nih. Ini firman Tuhan bang, abang harus ini loh, harus mengikuti bang. Pas ini bang. Mana itu bang? Ini nih. Berahi kepada kawan-kawannya, bersundal dan auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Udah bang? Udah? Oke udah. Pertanyaan bang, itu kitab suci atau bukan bang? Itu bang, Alkitab bang. Tapi kok ada di situ dipegang-pegang di jamah-jamah loh? Kalau itu bang, itu tentang yang ditulis, itu yang Kacau ya Allah ya Karim. perempuan dan laki-laki seperti dia bercerita, ayahmu dan ibumu, itulah kamu. Itu perempuan dan laki-laki si ibu dan ayah si enggak bro. Ini loh nih saya tunjukin lagi nih. Udah baca lagi dengan hikmat ya. Dengan saudara. Nih. Baca lagi. Mana tadi? Yang tadi ini. Pegang nih, baca lagi. Mana ada perempuan laki-laki? Baca. Setelah nanti abang yang bertanya biar saya jawab. Iya, di sini ada dipegang-pegang ini kitab suci loh, firman Tuhan lagi. Mereka bersundal pada masa mudanya di sana. Di sana itunya dipegang-pegang, di jamah-jamah dan keperawanannya dipegang-pegang. Ini kitab suci loh. Iya, itu kan bercerita tentang lawan jenis. Oke, Bang Ilham. Bang Ilham punya anak nggak? Abang sama istrinya. Apakah kamu punya? Anda punya anak nggak? Enggak, kita itu sama abang. Enggak, punya anak nggak sekarang? Kalau punya anak silakan panggil anaknya tuh baca. Pegang-pegang. Nah. Ini bang. Ngeri. Mama saya ngeri. Cerita bang. Yang diceritakan di Alkitab. Ngeri. Oke, di mana bang? Mau saya bertanya balik? Belum dijawab, aku bertanya balik. Jawab dulu, Lamar. Kan udah kujawab. Itu bercerita. Kalau nggak dijawab, tertutup aja di monyet nanti. Ohola dan Ohalida. Ngakunya murtadin, naik ke atas tongol. Aduh. Udah, aku bacain lagi deh. Nih. Kalau kau tujukan membaca, tukar kita. Iya, sebentar sabar. Kau sabar dulu. Kau kan Pokoknya sabar. Aku aja tuh nggak sabar. Mau bertanya kamu bilang sabar, bang. Itu surat Kristen Muhammad. kan punya ajaran kasih, Bre. Dia harus sabar dia. Itu saya turun lah. Kalau enggak